Gerakan 30 September masih dipenuhi teka-teki. Siapa yang menjadi dalang sesungguhnya peristiwa yang menelan 6 korban jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD masih abu-abu. Versi Orde Baru, PKI merupakan pelaku satu-satunya. Ada juga yang menyebut G30S adalah rekayasa CIA. Sebagian pihak berpendapat Soekarno sengaja melakukan hal ini. Ada juga yang menyebut Soeharto merupakan dalang sesungguhnya. Tapi ada 5 pelaku utama yang disepakati merupakan tokoh utama Gerakan 30 September. Terlepas apakah mereka hanya pion atau memang benar mereka yang menjadi dalang. Syam Kamaruzaman adalah Kepala Biro Khusus Lembaga Rahasia di tubuh Partai Komunis Indonesia. Syam bertugas merekrut tentara yang mendukung PKI. Tak ada yang tahu sepak terjang Biro Khusus selain Ketua Komite Sentral PKI, yaitu DN Aidit. Aidit banyak berkoordinasi dengan Syam saat persiapan G30S. Syam pula yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak. Dia memberi jaminan pasukan pendukung telah siap. Syam seolah-olah memimpin gerakan ini. Para perwira militer G30S PKI seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo, dan Kolonel Latif berada di bawah komandonya. Nyatanya, apa yang digembar-gemborkan Syam soal dukungan militer G30S tak ada. Dalam waktu singkat, G30S habis dihancurkan oleh Soeharto. Syam ditahan di penjara Cipinang dan dieksekusi mati tahun 1986. Saat DN Aidit merencanakan G30S, tak banyak petinggi PKI yang tahu. Aidit memang tak pernah mengajak jajaran Politbiro dalam rapat-rapat persiapan G30S. Tapi, tak ada orang PKI yang berani menentang DN Aidit. Sebagai Ketua Komite Sentral PKI, dia adalah orang nomor 1 dan sangat berkuasa. Aidit dianggap berjasa besar bagi PKI. Aidit sukses membawa PKI menempati urutan keempat pada pemilu 1955. Saat menjelang 1965, kader dan simpatisan PKI mencapai 3 juta orang. PKI menjadi partai komunis terbesar setelah di Rusia dan China. Saat G30S berantakan, Aidit lari ke Yogyakarta. Dia kemudian ditangkap tentara saat berada di Solo. Tentara membawanya ke sebuah sumur tua di markas militer di Boyolali. Di sana, Aidit diberondong AK-47 hingga tewas. Aksi Aidit menyeret PKI pada kehancuran dan derita. Diperkirakan sekitar 1 juta kader dan anggota PKI dihabisi karena dianggap ikut aksi G30S. Letkol Untung Syamsuri adalah komandan militer Gerakan 30 September. Atas koordinasi Syam, Untung memerintahkan pasukannya menculik 7 jenderal dan membawanya ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rencana berantakan saat para jenderal sudah ada yang ditembak di rumah. Beberapa yang masih hidup kemudian dieksekusi di Lubang Buaya. Gerakan 30 September gagal total saat Soekarno memerintahkan Untung menghentikan aksinya. Komandan Batalion 1 Cakrabirawa ini bingung dan lari ke Jawa Tengah. Untung ditangkap saat menumpang bus malam ke Jawa Tengah dan dia divonis mati, akhirnya dieksekusi pada akhir Maret 1966. Brigjen Suparjo saat itu punya jabatan strategis, Komandan Komando Tempur di Kalimantan. Dia membawahi ribuan prajurit dalam rangka persiapan perang terhadap Malaysia. Tapi menjelang G30S, Suparjo malah pulang ke Jakarta. Diduga memang perwira ini telah dibina oleh Syam Kamaruzaman dari Biro Khusus PKI. Dalam G30S, Suparjo yang punya pangkat lebih tinggi justru menjadi wakil komandan Letkol Untung. Karena itu, walau menerima beberapa kali, Suparjo mempertanyakan keputusan Untung.
Soepardjo juga punya peran penting sebagai juru bicara G30S untuk menemui Soekarno dan menjelaskan aksi ini. Tapi Soekarno ternyata tidak mendukung aksi G30S, walau juga tidak mengutuknya. Soekarno hanya memerintahkan Soepardjo dan kawan-kawan berhenti bergerak. Soepardjo ditangkap Satgas Kalong tanggal 12 Januari 1967 pada bulan Maret di tahun yang sama. Soepardjo diseret ke Mahmilub dan akhirnya ditembak mati. Bersama Letkol Untung dan Brigjen Soepardjo, Kolonel Abdul Latif merupakan salah satu perwira utama pelaku G30S. Saat itu, Latif menjabat Komandan Brigade Infanteri 1 atau Jaya Sakti. Jabatannya strategis, karena dia membawahi pasukan pengamanan ibu kota. Setelah G30S gagal, Latif ditangkap tentara Siliwangi di sebuah rumah di Ben Hill, Jakarta. Kaki Latif ditembak dan ditusuk bayonet. Selama puluhan tahun dia berada di ruang isolasi dan disiksa. Kakinya yang luka tak pernah diobati benar hingga berbelatu. Apa sebab Latif diperlakukan sedemikian rupa? Latif sendiri mengaku dia memegang rahasia Soeharto. Sebelum G30S, Latif telah memberitahu Soeharto soal rencana penculikan para Dewan Jenderal itu. Latif memang cukup dekat dengan Soeharto. Latif memang tak sempat dieksekusi. Dia menghabiskan siksaan puluhan tahun di penjara. Saat reformasi, dia dibebaskan dan meninggal tahun 2005 lalu.